Baiklah pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait kondisi ekonomi dan kesiapan Sumatera Selatan di tengah ketidakpastian global, saat ini kita sudah terhubung bersama pengamat ekonomi Universitas Sriwijaya, yakni Bapak Sukanto. Selamat siang Pak Sukanto. Selamat siang. Baik, apa kabarnya hari ini Pak Sukanto? Alhamdulillah baik walaupun puasa ini. Baik, tetap semangat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya telah bergabung Ya, bersama saya. kami di Liputan Metropolis Siang. Baik, langsung saja Pak Sukanto untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini. Di tengah kondisi global yang tidak menentu saat ini Pak Sukanto, kesiapan ekonomi Indonesia, khususnya Sumatera Selatan dari penilaian Bapak seperti apa ini Pak? Silakan. Oke, baik memang kondisi global sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi ya terjadi pergeseran paradigma memang dari dulu orang selalu menyebut terjadi pergeseran itu dalam bentuk misalnya dari puka ke tuna kemudian ke bani gitu ya. Jadi yang kita hadapi ada ketidakpastian dalam ekonomi yang disebabkan oleh geopolitik. Nah, ini bukan hal yang pertama kali terjadi tentu bagi Indonesia maupun Sumatera Selatan. Artinya kesiapan kita dipastikan jauh lebih matang dari sebelumnya gitu ya. Ketidakpastian global yang dipicu di antara lain kita pernah dihadapkan dengan perang Ukraina dan Rusia yang mengakibatkan kelangkaan dari sisi bahan baku gandum ya, karena Ukraina kan sebagai penyuplai gandum terbesar menyebabkan harga-harga yang berbahan baku gandum mengalami peningkatan. Nah, ini kita dihadapkan kembali dengan geopolitik yang menyasar kepentingan yang sangat banyak gitu ya, kepentingan orang, yaitu perang antara Israel plus Amerika terus berhadapan dengan Iran. Nah, kita paham bahwa Iran ini salah satu negara pengekspor minyak terbesar ya setelah Venezuela. Jadi ketika ini akan terjadi hambatan nantinya, kalau yang terus berlanjut perangnya ini, tentu kita harus antisipasi dengan pertama adalah ketahanan energi kita. Nah, ini menjadi catatan kita. Kenapa? Ya, karena kita menjadi negara net importer, bukan net ekspor. Ya. Artinya kalau terjadi gangguan terhadap pasokan, ya kita akan mengalami hambatan yang besar terhadap kelangkaan bahan bakar minyak. Dan ini akan memicu inflasi di dalam negeri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau data yang kita peroleh misalnya, kita sandingkan antara kenaikan BBM dengan komoditas unggulan Sumsel utamanya batu bara biasanya linear ya. Ketika BBM itu naik, eh, kemungkinan batu bara juga akan naik. Kenapa orang akan negara-negara maju itu akan mencari substitusi bahan BBM itu, misalnya solar ke batu bara. Ini tentu satu sisi kita harus waspada dengan inflasi yang tinggi dan satu sisi lain tentu kita tanda kutip ya diuntungkan dengan akan terjadinya kenaikan harga batu bara. Ini kita bisa lihat misalnya di beberapa website perdagangan ya, tren batu bara itu cenderung menguat di beberapa pekan terakhir. Mungkin itu sebagai pengantar. Oke, baik Pak Sukanto. Kalau menurut dari pengamatan Bapak sendiri, kalau untuk daya beli daripada masyarakat di Sumatera Selatan, di khususnya pada saat ini bagaimana ini Pak? Terkait daya beli masyarakat, kalau kita ikuti data juga misalnya Mbak ya, jadi menyangkut hari-hari besar keagamaan maupun baru ya, tahun baru, kemudian nyambut lagi sini Ramadan, biasanya daya beli masyarakat itu tanda kutip ya, mengalami eh, sedikit, bukan daya belinya meningkat sebenarnya, konsumsinya meningkat, daya belinya belum tentu meningkat gitu. Tetapi konsumsi masyarakat terhadap barang itu cenderung meningkat, yang ini akan menstimulus terjadinya pertumbuhan di sektor-sektor UMKM yang berhubungan erat dengan penyediaan makanan dan minuman di saat hari-hari besar keagamaan. Dan pastikan biasanya mengalami peningkatan dari sisi ekonomi. Tetapi kalau kita kaitkan dengan daya beli, ini belum tentu juga mengalami peningkatan ya. Karena apa? Karena memang nah ini akan terkait dengan nanti mata pencarian untuk penduduk kita, utamanya di pedesaan, kemudian juga ketersediaan lapangan kerja di sektor informal maupun formal di perkotaan. Ini juga akan menjadi pengungkit nanti naik tidaknya daya beli. Kalau orang bekerjanya banyak, kemudian upah yang layak tentu akan memicu daya beli yang meningkat. Jadi
data menunjukkan memang daya beli kita itu kan relatif stuck ya di beberapa bulan terakhir bahkan di sebelumnya. Tapi ada juga yang menarik fenomena sebenarnya Pak, kalau kita cermati data juga yang mendorong konsumsi untuk Indonesia maupun Sumsel itu adalah kelas menengah atas ya. Nah, kelas menengah atas ini mengalami penurunan tadi yang dikatakan Mbak Riawa tadi, mengalami penurunan daya beli. Jadi jumlahnya menurun drastis di tahun 2018 kita punya golongan menengah itu sebanyak sekitar 23 juta kalau tidak salah jumlahnya ya, kemudian menurun 2023 2024 itu sekitar 18 juta, jadi sekitar 5 juta mulai penurunan jumlah orangnya, dan orang-orang ini yang cenderung melakukan konsumsi yang tinggi itu. Jadi kita harus waspada terhadap gejala nanti middle income trap itu ya, artinya perangkap kelas menengah ya tadi. Larinya kemana? Larinya ke calon kelas menengah. Oke, baik Pak Sukanto. Lalu ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan pada saat ini. Apakah inflasi di Sumatera Selatan di khususnya masih dalam kondisi aman terkendali ini Pak Sukanto? Saya kira sejauh ini masih terkendali ya. Ada beberapa memang komoditas yang paling menonjolkan beberapa hari terakhir seperti cabai, kemudian telur ya yang kita terpantau oleh peningkatan yang cukup tinggi. Nah, biasanya ujungnya eh, terjadi inflasi yang disebabkan oleh volatile food tadi ya, jadi barang-barang yang tadi yang kita sebut tadi mengalami peningkatan permintaannya menyebabkan harganya naik dan cenderung biasanya memicu inflasi. Biasanya inflasinya ya kita dipatok ya oleh pemerintah itu kan plus minus 2,5 ya, plus minus 1 2,5. Jadi biasanya tidak lebih dari 3,5 atau kurang dari 1,5 kalau kondisi yang normal ya. Tetapi kalau terjadi anomali misalnya permintaan tinggi kemudian disertai dengan pasokan yang tersendat oleh banjir, kemudian oleh apa namanya, oleh hal lain, tentu inflasi juga akan mengalami peningkatan yang cukup tinggi biasanya kalau kita lihat. Oke, baik Pak Sukanto. Lalu mungkin apa ini strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di Sumatera Selatan sendiri saat kondisi ekonomi global yang sedang bergejolak seperti ini, Pak Sukanto? Jadi orang ini mengajarkan kita banyak hal sebenarnya. Ketergantungan kita terhadap dunia luar yang tinggi juga akan jadi masalah. Nah, untuk Sumsel maupun Indonesia, konsepnya kan yang dilakukan adalah melakukan diversifikasi ekonomi. Kita tidak tergantung pada suatu produk. Artinya kita harus lebih banyak variasi produknya, kemudian kita mengembangkan energi terbarukan agar kita mengurangi ketergantungan terhadap tadi minyak tadi, karena kita menjadi net importir ya, importir beneran gitu ya terhadap minyak ini, karena produksi kita tidak mencukupi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terhadap kenaikan harga biasanya pemerintah akan berpatok pada dua hal saja. Pertama adalah stabilitas harga dengan tetap menjaga pasokan, artinya supply dari barang itu tetap terjaga. Kalaupun nanti terjadi misalnya satu kelangkaan yang menyebabkan harganya relatif meningkat, maka pemerintah bisa melakukan operasi pasar terbuka. Dan itu biasanya terbukti efektif di dalam menekan gejolak ekonomi tanda kutip ya, akibat peningkatan permintaan yang dalam waktu atau fase-fase tertentu. Ini dua hal yang bisa dilakukan dalam menjaga irama dari perekonomian daerah maupun perekonomian Sumsel gitu. Oke, baik. Dan juga ini kita ketahui di Sumatera Selatan kan banyak UMKM ini, Pak Sukanto. Bagaimana ini peluang UMKM di Sumatera Selatan ini khususnya untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini? Saya kira UMK kita cukup tumbuh ya, tetapi mengalami hambatan, terutama beberapa kajian menyebutkan ya. Pertama, kita berhadapan dengan apa namanya era digitalisasi ya. Jadi orang cenderung melakukan pembelian produk-produk itu secara digital tanda kutip online. Nah, ini juga harus kita perlu tingkatkan dari sisi itu untuk UMKM. Kalau dari sisi permintaan tentu permintaan terhadap UMKM cukup tinggi ya, dan perlibatan UMKM juga untuk Sumsel khususnya cukup meningkat saat ini.
dengan beberapa program pemerintah seperti misalnya penciptaan 100.000 slotan muda, itu saya kira bisa mendrive pertumbuhan UMKM. Namun karakteristiknya tadi ya yang saya sebutkan, pertama adalah digitalisasinya relatif masih rendah, kemudian UMKM kita ini banyak terjebak tanda kutip di sektor informal yang dicirikan dengan produktivitas yang rendah. Ini menjadi kendala bagi kita semua, bagaimana kita bisa meng-up produktivitas sektor informal ini dengan cara tadi upscaling dari para pelaku usahanya gitu ya. Jadi pemerintah harus memberikan kemudahan terhadap kaum data pelaku dari UMKM ini. Tentu dengan berbagai skim yang dilakukan oleh pemerintah, akan tapi tadi yang harus kita getolkan tadi bagi UMKM yang belum melek digital, kemudian dia masih rendah produktivitasnya. Oke, baik Pak Sukanto. Ini terakhir Pak, closing statement dari Bapak sendiri selaku pejabat ekonomi Universitas Sriwijaya. Ini harapan ke depannya ini bagaimana Pak? Silakan. Baik, jadi memang ketidakpastian global itu pasti terjadi ya. Tidak ada yang pasti di dalam ilmu ekonomi itu. Seluruhnya muncul ketidakpastian. Oleh karena itu kita perlu mitigasi ketidakpastian ini dengan sejarah panjang yang pernah kita hadapi. Kita pernah menghadapi krisis 98, 2008, tahun 2020 dengan COVID, dan kita mampu bertahan dengan berbagai skema kesiapan kita lah, atau skema-skema yang kita lakukan itu. Artinya tidak perlu khawatir ya, kita tetap berlaku seperti biasa, biarkan pemerintah untuk mengatasi ini, dan itu yang perlu kita lakukan. Jangan panik, apalagi ikut-ikutan gitu ya, membuat suasana lebih lagi yang memicu spekulasi yang berkembang saat ini. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Sukanto selaku pejabat ekonomi dari Universitas Sriwijaya yang telah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Dan kita harapkan ini Pak, dari ketidakpastian global yang ada di Indonesia di khususnya dan juga ke Sumatera Selatan ini tidak berdampak yang signifikan atau berdampak negatif di Sumatera Selatan. Dan kita harapkan ini semoga masyarakat Sumatera Selatan ini khususnya baik-baik saja ini Pak Sukanto ya. Sekali lagi terima kasih Pak Sukanto atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.